Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian, jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih Masjid Hubbul Huda. Alhamdulillah, doa-doa yang kita panjatkan paling tidak mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami umur panjang untuk ketemu bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan berkenan menyambut kami sebagai tamunya, dan semoga ikhtiar kita, niatan kita untuk memberikan ibadah dan amal terbaik selama bulan Ramadan termasuk amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki malam kedua. Semoga puasa hari pertama tadi yang baru saja kita selesaikan, kalaulah ada kekurangannya semoga Allah menyempurnakannya, dan semoga amalan-amalan lainnya yang telah kita persembahkan, sholat kita, tadarus Al-Quran kita, tarawih kita, dan amal-amal terbaik lainnya juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Ramadan itu bulan yang identik pertama dengan bulan Syahrus Syiyam, bulan yang di dalamnya diperintahkan Allah puasa kepada kita. Tetapi bulan Ramadan juga identik dengan Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran dengan istilah malam nuzulul Quran. Tetapi orang sering lupa, bulan Ramadan juga identik dengan bulan berbagi bagi kita semua. Maka selama sebulan ini sesungguhnya Ramadan bukan tujuan. Ramadan sebenarnya metode. Ramadan sebenarnya sekolah yang ditawarkan Allah untuk kita puasa, melatih mengekang hawa nafsu kita, sekolah untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran, dan yang terakhir adalah sekolah selama sebulan ini kita latihan untuk berbagi. Oleh karenanya Sayyidah Aisyah mengabarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang riwayat Bukhari Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bunda Aisyah mengatakan Rasulullah itu, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, adalah manusia yang paling dermawan. Dan ternyata kedermawanan Nabi itu sangat berlipat-lipat kualitas dan kuantitasnya ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan digambarkan di akhir hadis itu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi birihil mursalah.
Jadi Rasulullah itu kedermawannya di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup kencang. Artinya apa? Apapun yang ditawarkan yang hubungannya dengan infak, sedekah, apapun, tidak pernah berpikir 1-2 kali langsung diambil oleh Rasulullah. Oleh karenanya seringkali ketika datang Ramadan, selain kita siapkan fisik terbaik untuk puasa, kita siapkan semangat terbaik untuk mengakrabkan diri dengan Quran. Biasanya kita dianjurkan, ayo kita siapkan infak terbaik, kita siapkan sedekah terbaik, kita siapkan sesuatu yang bersifat sosial terbaik, kita persembahkan untuk Allah. Maka di mana-mana, saya nggak tahu ini, di Masjid Hubbul Huda biasanya, terutama misalkan satu contoh saja, di masjid saya kalau Ramadan itu, karena saya di masjid ada TPQ, kita siapkan 13 guru TPQ untuk berbuka, kita siapkan untuk yang memakmurkan masjid, dan kita sediakan untuk siapapun yang mampir di masjid untuk berbuka. Selain tentunya untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kita apresiasi guru-guru kita dan sebagainya. Oleh karenanya tadi pengurus masjid menghimbau kepada kita, menawarkan kepada kita, ayo berikan infak terbaik, berikan sedekah terbaik. Untuk apa? Untuk Allah. Kenapa kita harus siapkan infak, sedekah, harta terbaik untuk Allah? Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, yaqulul abdu mali mali. Banyak orang mengatakan ini hartaku, ini rumahku, ini mobilku. Tapi Rasulullah mengatakan wa inna malahu min malihi salasun. Padahal kata Kanjeng Nabi, hubungannya dengan apa yang kita miliki itu cuma 3, Pak, Ibu. Pertama, ma'akala fa'afna. Apapun yang kita punya, harta kita banyak, yang pertama adalah apa yang kita makan. Dan apa yang kita makan pasti hanya keluarnya sama, semuanya terbuang. Kemudian menjadi, mohon maaf, menjadi ketika kita buang air besar. Malabisa fa'abna. Dan apa yang kita pakai ini dan pasti akan usang. Tetapi yang paling penting yang ketiga kata Rasulullah, fa'atofaktana. Dan apa yang kita persembahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita belanjakan, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah nanti harta yang sesungguhnya paling setia menemani kita. Maka Kanjeng Nabi mengatakan ketika seseorang meninggal, ada 3 kelompok yang menemani orang yang meninggal tadi sampai kemudian ke alam barzah ketika mereka dikuburkan. Yang 2 golongan ternyata kemudian kembali ke rumah. Siapa itu? Keluarganya, walaupun mengatakan yang aku akan sehidup semati, tetapi kalau salah satu pasangannya meninggal pasti hanya menghantarkan di kuburan kemudian dia pulang. Yang kedua hartanya yang kita habis-habisan Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu masih lembur, ketika kita meninggal sudah menjadi hak ahli waris kita. Yang setia siapa? Yang setia adalah wa amalu, dan amal kitalah yang akan menemani kita sampai ke alam barzah, ke alam akhirat. Oleh karenanya ketika tadi pengurus mengatakan ayo kita berikan infak terbaik, wakaf terbaik, sedekah terbaik, wallahi bukan untuk masjid ini, bukan untuk orang-orang yang kita berikan sedekah dan infak, bahkan bukan untuk orang-orang yang kita beri makan untuk berbuka. Demi Allah, apapun yang kita keluarkan sejatinya itu harta kita yang sesungguhnya, itu investasi yang nanti akan menemani, bahkan tidak hanya di dunia tetapi di alam kubur, bahkan di alam akhirat. Oleh karenanya kalau kita baca fadilah infak sedekah itu, Masya Allah, orang akan berlomba-lomba. Bahkan kalau di masjid ini ditentukan kegiatan Ramadannya 10 juta atau 20 juta, mungkin orang harus diundi untuk mengambil terbaik, untuk mengambil bagian terbanyak. Saya akan kalau bisa, kemudian saya akan nomor 1 kalau bisa 20 juta kita talangin sendiri. Karena apa? Karena itu sesungguhnya investasi kita.
Saya ingin takhallus bil nikmah. Saya punya pengalaman menarik dan sampai sekarang saya agak susah menerapkannya dan belum banyak menemukan satu masjid yang seperti masjid di Balam Semi. Di Balam Semi daerah Karawaci itu mulai tahun yang lalu Bapak Ibu semua, masjidnya, ketua DKM-nya terakhir ketika saya datang di majelis taklim penutupan sebelum Ramadan, ketua DKM-nya mengatakan, Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid At-Taqwa mulai Ramadan tanggal 1, bahkan mulai malam sahur pertama, jangan masak di rumah. Ketika buka jangan masak di rumah. Karena apa? Karena di masjid itu mulai tahun yang lalu menyediakan dapur umum setiap hari sampai 1000 orang prasmanan, tidak sekedar berbuka tapi juga ligus sahur. Masjidnya di pinggir jalan, ada liftnya dan sangat besar, tetapi kemudian kasnya terakhir ketika saya datang di majelis itu tinggal 1.500.000, tetapi berani mengatakan nggak boleh masak orang-orang yang di sekitarnya. Dan demi Allah setelah itu mereka rapat 3 jam, ada ratusan juta untuk 1 bulan itu sudah selesai. Orang sudah komitmen, ada sapi 3, ada dapur umum yang lengkap untuk semuanya. Dan iktikafnya mereka tidak 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi dimulai di hari pertama. Langka Pak, Ibu. Semua orang berlomba-lomba di sekitar masjid itu dan senang.